bagaimana nih melihat sekarang TikTok Shop sudah mulai tutup nih dari Kak Ines yang pernah melakukan bisnis itu seperti apa sih? Iya, sedikit banyak ngaruh lah pasti ke penghasilan. Cuman alhamdulillah namanya rezeki pasti ada aja Allah bukain dari jalan yang lain. Dan memang dari awal kan aku juga udah tahu, maksudnya udah ngitung gitu bahwa kita nggak bisa ngandelin sumber penghasilan itu dari satu sumber aja. Jadi harus memang dipersiapkan dari beberapa titik gitu. Jadi ketika ada yang bermasalah nih satu nggak terlalu mempengaruhi kehidupan kita lah gitu. Jadi alhamdulillahnya masih ada lah sumber penghasilan lainnya, masih bisa live di toko oren kayak gini. Malam ini kan aku mau live nih, ntar live di TikTok juga kan. Cuman karena belum ada keranjang kuning jadi sementara ini dibaruin semua live Shopee, live IG gitu. Terus sama ada bisnis juga gitu. Jadi ya mohon doa restunya aja lah, mudah-mudahan bisnis aku jalan lancar. Emangnya biasanya dapat omset dari TikTok Shop itu berapa sih sehari? Oh nggak boleh kasih tahu. Itu rahasia dapur. Nah, maksudnya agak kecewa juga nggak sih Kak? Maksudnya yang tadinya penghasilan utama nih sebagai seorang TikTok Shop sekarang akhirnya ditutup gitu. Dari Kak Inara sendiri mungkin harus beralih ke tempat yang lain gitu. Iya, ya rasa sedih mah pasti ada karena kan dari yang aku belum kenal TikTok sama sekali ya, terus jadi TikTok tuh jadi yang perdana lah istilahnya, salah satu sumber penghasilan yang perdana yang pertama kali. Ketika aku survive kemarin terus tiba-tiba nggak ada, ya sedih, kayak langsung flashback memori gitu lah waktu awal-awal cari uang di TikTok. Tapi kamu setuju nggak sih sebenarnya ditutupnya TikTok Shop? Tapi kamu ya memang ya mencari pekerjaannya di situ gitu. Iya, kalau untuk ditutup sama sekali aku sih kurang setuju ya, sangat menyayangkan karena kan di situ kan dibanding dengan yang rugi lebih banyak yang mendapatkan keuntungan. Jadi sama kayak kita menentukan perkara-perkara dari bukan sekedar kayak benar atau salah, tapi lebih banyak yang mana mudorotnya atau maslahatnya gitu. Kalau lebih banyak yang nggak gunanya atau lebih banyak manfaatnya, gitu. Ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak yang untungnya. Jadi ya kita harus pertimbangkan juga lah dari sisi itu. Jadi yang harus diperbaikin itu ya regulasinya mungkin supaya bisa mengakomodir semua pihak gitu. Memang tidak akan pernah bisa kita menyenangkan semua orang ya, cuman setidaknya kalau regulasinya bisa kita formulasikan itu yang mana biar supaya adil gitu buat semuanya, ya itu akan lebih baik. Jadi bukannya kayak kita nggak suka sesuatu langsung kita tiadakan, tapi gimana caranya supaya kita nih bisa membuat sesuatu ini nih yang tadinya kurang baik bisa jadi lebih baik gitu. Oke, kamu bilang ada flashback pas bekerja di TikTok tuh, ceritanya gimana sih? Flashback seperti apa? Ya kan awal aku muncul kan cari uangnya di TikTok, perdananya kan sama Dokter Ica. Jadi ya sedih lah begitu TikTok diadakan TikTok Shop ya. Tapi Kak, untuk masuk karyawan yang bekerja sama kamu sekarang bagaimana? Apa masih mengikuti kamu dengan tutupnya TikTok ini atau bagaimana? Masih gitu? Kebetulan dari yang orang operator TikTok aku kan dia juga manajemen aku kan, jadi dia mau kemana doi?